Terima kasih Mas Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu yang sudah hadir nih malam hari ini ya, di Jumat malam menuju malam Minggu. Semoga malam hari ini kita masih fresh ya, masih semangat gitu untuk bisa sharing bareng-bareng, belajar bareng-bareng gitu. Sebelumnya terima kasih banyak juga kepada Mas Miftah dan teman-teman tim dari Mamikos yang sudah mengundang. Saya akan mencoba untuk izin sharing terkait dengan tema kita malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, yaitu berkaitan dengan perencanaan keuangan untuk para pemilik atau pengusaha kos-kosan ya. Saya sekitar 30 menit mungkin akan menyampaikan materinya. Nanti dari situ kita bisa banyak diskusi ya Bapak Ibu sekalian. Harapannya kalau ada kendala-kendala kita di sini bisa bertukar pikiran gitu atau bisa berdiskusi tentang bagaimana kita menyelesaikan atau mungkin bahkan mendapatkan kesempatan-kesempatan baru gitu dalam kondisi pandemik saat ini. Jadi saya sambil share screen ya Mas Miftah ya. Ya, silakan Bapak. Oke. Kelihatan nggak Mas? Baru proses Pak. Oke. Ya, sudah. Oke, jadi tema kita malam hari ini adalah perencanaan keuangan bisnis kos di tengah pandemi. Saya sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Saya Aji Wicaksana, biasa dipanggil Aji. Bapak Ibu semua bisa panggil saya Aji. Saat ini saya aktif sebagai co-founder dan CEO dari salah satu aplikasi perencanaan keuangan di Indonesia, namanya Hallovina. Buat Bapak Ibu yang mungkin baru pernah dengar sekarang, itu bisa langsung buka website kami, hallovina.com, atau juga bisa langsung di-download aplikasinya di Play Store dan di App Store. Hallovina bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam melakukan perencanaan keuangan pribadi, serta bisa mencapai tujuan keuangan di masa depan dengan beberapa strategi investasi yang kita rekomendasikan melalui sistem di Hallovina. Sedikit latar belakang, saya kuliah S1 di ITB, Teknik Industri, lalu kemudian melanjutkan S2 di Southern California di Amerika, dan sebelum ini juga sempat banyak berkecimpung di area pengembangan UMKM, pengembangan perusahaan berbasis inovasi, salah satunya di Inovasi ITB. Nah, sedikit juga tadi tentang Hallovina. Jadi Hallovina itu satu aplikasi Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu bisa download di Play Store dan di App Store. Di dalam aplikasi tersebut Bapak Ibu bisa membuat perencanaan keuangan di masa depan, misalnya ingin menyekolahkan anak gitu atau dana pendidikan anak misalnya, atau ingin haji, atau mungkin pengen beli mobil, pengen beli rumah gitu. Seperti yang kita tahu, pasti kita butuh merencanakan itu dengan lebih baik, mungkin mengestimasi kira-kira inflasinya seperti apa gitu dan seterusnya, sampai akhirnya kira-kira untuk kita bisa mencapainya kita harus berinvestasi dengan strategi seperti apa sih. Nah, itu yang akan bisa Bapak Ibu dapatkan di aplikasi Hallovina. Dan saat ini Hallovina sudah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan di OJK sebagai Digital Financial Planner. Jadi insya Allah aman. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk ke pengantar materinya ya. Jadi sesuai dengan materinya, kita terkait dengan perencanaan keuangan untuk usaha kos-kosan dalam kondisi pandemi. Ini mungkin udah cukup lama ya, kita hampir 1,5 tahun mengalami pandemi di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia, tapi bahkan di seluruh dunia. Salah satu dampak yang paling signifikan pastinya adalah berkaitan dengan ekonomi, atau dalam hal ini banyak bisa dibilang krisis keuangan. Di Indonesia sendiri sempat terjadi krisis yang cukup, atau mungkin goncangan yang cukup dahsyat ya, bisa dibilang di pertengahan tahun lalu. Itu sempat secara ekonomi makro kita cukup banyak terganggu karena beberapa negara yang lain juga akhirnya berdampak secara sistemik ya, termasuk ke keuangan Indonesia. Alhamdulillahnya sebenarnya kalau secara makro pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat ada mengalami resesi, itu udah mulai bertumbuh, tapi ya pastinya nggak semua sektor sudah mulai kembali normal gitu ya. Ada banyak sektor-sektor yang masih struggling, masih dalam kondisi yang tidak kondusif gitu, sehingga memang masih membutuhkan waktu untuk bisa kembali ke titik normalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari sisi makro, nah ini mungkin hal yang menarik ya. Jadi
pandemi itu satu hal, tapi sebenarnya hal yang mungkin perlu kita pelajari lebih lanjut adalah pandemi itu juga mengubah perilaku manusianya gitu, perilaku kita sebagai masyarakat, tapi juga berdampak negatif kepada beberapa industri yang lain. Beberapa industri cenderung tidak terlalu terpengaruh gitu oleh stay at home ekonomi ini. Contohnya apa sih yang terdampak positif gitu? Nah, salah satu yang terdampak positif di sini mungkin agak terlalu kecil ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu contohnya adalah di logistik. Nah, karena kita banyak di rumah, jadinya kita cenderung nggak bisa keluar, nggak bisa melakukan transportasi untuk melakukan pengiriman barang, untuk melakukan mobilisasi dari satu titik ke tempat lain. Itu akhirnya membuat transfer atau pengiriman barang itu menjadi sangat penting gitu, karena cenderung kita nggak bisa kemana-mana. Sehingga salah satu industri yang bertumbuh dalam kondisi stay at home ekonomi ini yang didorong oleh pandemi adalah logistik. Industri lainnya apa? Misalnya kalau di sini, industri lainnya adalah e-commerce. Ya, seperti yang kita tahu bahwa kita yang mungkin dulu biasanya beli bahan makanan gitu ya, atau beli kebutuhan sehari-hari, setiap bulannya kita belanja bulanan ke apa misalnya ke toko atau ke supermarket gitu ya. Nah, saat ini dengan kondisi kita stay at home ekonomi, kita udah menghindari gitu aktivitas-aktivitas yang membuat kita harus dalam public space ya, atau mungkin banyak kerumunan gitu. Sehingga banyak orang yang menggunakan e-commerce secara lebih luas dan secara lebih dalam. Pengalaman saya pribadi misalnya waktu zaman sebelum pandemi, kalau beli belanja bulanan ya setiap minggu atau setiap 2 minggu biasanya kita ke supermarket gitu ya, terus kemudian beli hal-hal yang memang kita butuhkan sehari-hari. Tapi begitu masa pandemi akhirnya ya semuanya jadi online gitu, beli sayur online, beli makanan online gitu, beli bahan makanan yang fresh yang tadinya benar-benar langsung ke supermarket juga sekarang jadi online. Yang sebelumnya mungkin nggak terlalu tertarik gitu untuk menggunakan e-commerce untuk membeli barang-barang tersebut gitu. Nah, cuman ini juga menjadi dalam tanda kutip mungkin kayak dorongan gitu ya untuk industri tersebut akhirnya bertumbuh karena memang perilaku konsumennya mengarah kepada sana. Nah, cukup banyak industri yang bertumbuh seperti kesehatan, terus kemudian edukasi online, terus kemudian kayak aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk berinteraksi komunikasi secara online itu bertumbuh dengan sangat tinggi gitu dengan kondisi stay at home ekonomi ini. Nah, di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, ada industri-industri yang akhirnya karena kita nggak kemana-mana, akhirnya mereka secara natural atau secara alamiah itu akhirnya cenderung untuk benar-benar down gitu ya, atau benar-benar terpuruk. Misalnya apa? Transportasi gitu, transportasi antar kota, antar provinsi, pesawat itu akhirnya menjadi sangat declining gitu ya, menjadi sangat menurun. Industri lainnya apa misalnya? Industri lainnya kalau ingat mungkin kita dulu sering banget datang ke pameran-pameran gitu ya, datang ke workshop-workshop yang offline, training-training offline, itu kita sering banget datang. Nah, dengan kondisi stay at home ekonomi ini, akhirnya aktivitas-aktivitas yang biasanya kayak pameran, konferensi, itu sangat-sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan, sehingga di sini termasuk industri yang mengalami penurunan cukup dahsyat. Dan segala macam yang berkaitan dengan pengurangan mobilitas orang. Jadi otomotif gitu, terus kemudian transportasi publik itu juga termasuk yang akhirnya mengalami penurunan. Nah, dalam konteks ini sebenarnya yang kita perlu lihat adalah sebenarnya perilaku apa sih konsumen yang berubah untuk industri kita atau bisnis kita masing-masing yang akhirnya kita bisa mencari titik gitu ya. Nah, contohnya apa yang mencari titik turnaround-nya? Ada banyak perusahaan-perusahaan makanan kuliner yang tadinya berfokus pada dine-in atau berfokus pada tempat, akhirnya harus dalam 1,5 tahun terakhir berinovasi gitu, sehingga membuat mereka lebih banyak berfokus kepada take away, online delivery gitu, drive-thru, atau bahkan frozen food. Itu beberapa strategi yang akhirnya dilakukan agar bisa riding juga atau bisa mengoptimalkan kebiasaan atau perilaku konsumen yang berubah dalam konteks stay at home ekonomi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah kalau dari sisi kita, gimana kita merespon kondisinya? Nah, kita paham sama-sama bahwa kondisi pandemi ini untuk usaha kos-kosan secara umum itu cenderung memberikan dampak yang tidak terlalu baik ya, bisa dibilang, atau negatif. Karena apa? Karena mungkin banyak orang yang akhirnya pulang ke tempatnya masing-masing, ke rumahnya masing-masing, ke kampung halamannya masing-masing gitu, karena
kampusnya atau mungkin tempat dia bekerja itu akhirnya mengharuskan untuk school from home atau work from home. Nah, ini pastinya berdampak juga pada kondisi kita sebagai pemilik usaha kos-kosan. Nah, pertanyaannya gimana sih kita meresponnya? Nah, di sini ada dua strategi kali ya di masa pandemi untuk kita semua. Yang kalau ibarat main bola itu kan ada strategi untuk bertahannya, ada strategi untuk nyerangnya gitu ya. Nah, dalam konteks ini juga sebenarnya kita melakukan pendekatan yang sama. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan untuk bertahan dan apa yang mungkin kita bisa lakukan untuk mendapatkan kesempatan baru gitu atau strategi menyerangnya. Nah, pertama kita bahas adalah strategi bertahannya dulu. Nah, kalau strategi bertahan, dia cenderung untuk lebih fokus ke kita sendiri sebagai individu, sebagai keluarga, dalam bagaimana kita mengelola keuangan. Nah, di strategi bertahan ini ada 3 besar nih, Bapak Ibu sekalian, hal yang penting kita yang kita perlu perlu kita explore lagi atau kita perlu pelajari lagi. Yang pertama adalah manajemen arus kas atau pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua berkaitan dengan dana darurat dan yang ketiga berkaitan dengan investasi. Nah, tips yang pertama berkaitan dengan manajemen arus kas. Nah, di manajemen arus kas ini, Bapak Ibu sekalian, hal yang paling penting untuk kita adalah bagaimana kita bisa dalam kondisi saat ini, dalam kondisi pandemi yang belum bisa kita prediksi kapan selesainya, kapan benar-benar ekonomi akan kembali membaik seperti biasa, normalnya lagi, kita nggak bisa prediksi, maka kita harus lebih disiplin atau harus lebih memperhitungkan tentang uang masuk dan uang keluar. Nah, salah satu pendekatan yang paling sederhana biasanya adalah kita harus mengalokasikan 100% pendapatan kita itu alokasinya kemana aja sih gitu. Nah, pendekatannya cukup banyak Bapak Ibu sekalian, ada pendekatan 532 gitu, ada pendekatan 4321 dan seterusnya. Nah, jadi kalau salah satu yang kita bisa jadikan sebagai pertimbangan itu adalah konsep 4321. Apa sih 4321? 4321 itu artinya 40% alokasi pendapatan kita untuk kebutuhan prioritas atau kebutuhan pokok hari ini, misalnya transportasi, makan, alat-alat rumah tangga, listrik, air, dan seterusnya yang memang mau tidak mau pasti kita harus konsumsi hari ini. Yang kedua adalah untuk 30%-nya, 30%-nya untuk cicilan produk. Nah, cicilan produk ini definisinya adalah cicilan produktif, Bapak Ibu sekalian. Cicilan yang bisa membuat kita itu mendapatkan keuntungan lebih besar atau pendapatan lebih banyak, atau dia mengurangi pengeluaran kita. Contohnya adalah rumah atau kendaraan. Konteksnya adalah rumah pertama misalnya dan kendaraan pertama, atau rumah yang disewakan, rumah yang di kos-kosan, itu menjadi cicilan yang produktif. Cicilan konsumtif contohnya apa? Cicilan untuk traveling, itu cicilan yang konsumtif. Cicilan untuk membeli gadget yang sebenarnya mungkin kalaupun nggak harus berubah device-nya atau di-update device-nya, itu sebenarnya kebutuhan primernya masih bisa dipenuhi, itu termasuk cicilan yang konsumtif. Nah, itu yang harus dihindari. Yang kedua, yang berikutnya adalah 20%. 20% yang dari pendapatan kita sebaiknya dialokasikan untuk dana masa depan. Dana masa depan artinya adalah untuk tabungan dana darurat, atau buat investasi kebutuhan masa depan, dan juga untuk asuransi dan proteksi. Dan yang terakhir 10% adalah untuk kebaikan. Kebaikan ini bisa untuk zakat, bisa untuk sosial, bahkan mungkin juga bisa untuk dalam tanda kutip entertainment kita gitu ya. Misalnya kayak kebutuhan kita yang sifatnya mungkin sekunder atau tersier, itu bisa kita alokasikan dari 10%-nya. Nah, dengan kita melakukan manajemen arus kas dengan lebih baik, maka kita harus memastikan setidaknya 2 kriteria Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah jangan sampai cicilan kita lebih dari 30%. Karena cicilan yang lebih dari 30% termasuk tidak sehat dari sisi kacamata perencanaan keuangan. Yang kedua adalah pastikan juga bahwa pendapatan yang kita sisihkan untuk masa depan itu setidaknya 20% atau bahkan bisa lebih. Nah, jadi 2 kriteria ini yang harapannya bisa kita jaga dengan kita melakukan alokasi keuangan dengan lebih baik sejak awal. Nah, itu tips yang pertama untuk strategi bertahan ya. Jangan sampai dengan kondisi pandemi kita masih belum bisa memprioritaskan atau belum mengalokasikan dana investasi, dana tabungan dengan porsi yang sewajarnya, dan jangan sampai juga porsi untuk cicilannya terlalu tinggi gitu, karena itu bisa menjadi beban untuk sesuatu yang tidak bisa kita kontrol ke depannya. Nah, salah satu strateginya 4321 tersebut nanti bisa ditampilkan di sini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang tadi 4 dan 3, 70% itu bisa untuk
primary gitu ya. Nah, primary ini living expenses termasuk tadi cicilan-cicilan, kebutuhan prioritas, dan seterusnya, ini 70%. Lalu kemudian tadi secondary-nya lifestyle, itu bisa di 10%, dan 20%-nya langsung disisihkan untuk savings gitu ya, atau untuk tabungan. Jadi, strateginya sebenarnya mungkin bikin tabel sederhana di Excel atau di buku catatan, dicatat sebenarnya pendapatannya dari mana aja sih, pendapatan suami, pendapatan istri, atau pendapatan dari passive income misalnya, itu dikumpulin, terus kemudian ada kewajiban-kewajiban yang perlu dikeluarkan atau tidak, nanti langsung dikeluarkan, nanti baru sisanya adalah untuk pertama tabungan dan investasi, yang kedua untuk kebutuhan prioritas, baru yang ketiga adalah untuk lifestyle atau kebutuhan yang sekunder. Nah, hal lainnya juga Bapak Ibu sekalian adalah kita perlu melakukan pencatatan aset dan utang. Nah, ini juga penting ya Bapak Ibu sekalian dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Sebenarnya poinnya adalah dengan banyaknya ketidakpastian, kita perlu memastikan bahwa kita punya aset apa aja sih, dan kita punya utang apa aja. Dan kalau misalnya memang kita harus membayar utangnya dalam waktu dekat, setidaknya kita bisa memilih aset mana yang mungkin bisa kita alokasikan untuk membayarkan hutangnya, sehingga tidak menjadi beban jangka panjang dari sisi utang tersebut. Nah, yang tips yang kedua adalah dana darurat, Bapak Ibu sekalian. Jadi, setelah kita mengelola keuangan dengan baik, tadi ada 20% nih minimal yang kita alokasikan setiap bulannya untuk dana darurat. Nah, untuk dana darurat dan investasi tabungan gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi dana darurat ini sebagai salah satu prioritas sebelum kita berbicara tentang investasi masa depan. Dana darurat dalam hal ini adalah sejumlah dana yang Bapak Ibu siapkan secara khusus nih, jadi memang nggak dipakai, nggak dialokasikan untuk apapun, kecuali untuk hal-hal yang tidak terduga. Nah, hal-hal yang tidak terduga itu contohnya apa? Contohnya seperti kita sakit, keluarga sakit, orang tua sakit, ya keluarga dekat itu sakit, itu termasuk dana darurat, kebutuhan yang darurat, karena tidak bisa kita prediksi. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya tiba-tiba kendaraan rusak, atau tiba-tiba rumah harus direnovasi karena mungkin bocor dan lain-lain. Nah, itu termasuk yang darurat. Nah, sebisa mungkin dana darurat itu tidak diambil dari hutang atau tidak diambil dari orang lain gitu ya, tapi diambil dari cadangan yang kita siapkan itu sendiri. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau saya punya dana darurat, bagusnya disimpan di instrumen apa ya gitu. Nah, instrumen yang direkomendasikan Bapak Ibu sekalian adalah instrumen yang rendah resiko dan mudah dicairkan. Jadi, karena darurat harusnya kita bisa cairkan kapan aja ya, jangan sampai punya dana darurat tapi bentuknya di tanah gitu, atau bentuknya di properti gitu. Nah, itu kan pasti akan butuh waktu cukup lama gitu untuk kita bisa melikuidasi atau mencairkan aset tersebut. Tapi yang direkomendasikan adalah seperti tabungan, deposito, logam mulia itu masih bisa seperti emas, serta reksadana pasar uang. Ini rekomendasi dana darurat yang rekomendasi instrumen atau produk investasi tabungan yang bisa digunakan untuk dana darurat. Pertanyaan berikutnya adalah dana daruratnya harus berapa banyak gitu, seberapa besar dana daruratnya. Nah, yang direkomendasikan Bapak Ibu sekalian untuk dana darurat adalah 3 sampai 12 bulan dari pengeluaran. Jadi kalau misalnya ada pendapatan 4 juta misalnya, tapi pengeluarannya cuma 2 juta setiap bulan, cuma setengah dari pendapatan, maka yang dijadikan faktor kali adalah pengeluarannya atau 2 jutanya. Jadi tadi 3 kali 2 juta, 6 juta, atau 12 kali 2 juta. Semakin banyak atau semakin besar sebenarnya semakin bagus, dengan harapan bahwa jika terjadi sesuatu yang tidak terduga dan nilainya besar, itu bisa kita cover dari dana daruratnya terlebih dahulu. Sehingga kita tidak menjadi berkewajiban atau tidak terpaksa untuk berhutang. Nah, baru yang ketiga adalah tips untuk menyisihkan lebih banyak lagi untuk investasi dana masa depan. Jadi kalau dana daruratnya udah cukup nih Mas Haji, udah sampai 12 bulan, kira-kira selanjutnya saya harus apa? Baru kita melakukan investasi. Nah, investasi ini adalah upaya untuk menunda konsumsi hari ini untuk mempersiapkan kebutuhan konsumsi di masa depan. Nah, strategi investasi yang bagus, produk investasi yang bagus, itu setiap orang bakal berbeda-beda, akan berbeda-beda Bapak Ibu sekalian, karena setiap kita punya faktor profil resiko yang berbeda, punya preferensi yang berbeda, punya kebutuhan yang berbeda, dan punya keinginan yang berbeda juga. Nah, dalam konteks ini, ada beberapa poin kenapa kita harus investasi. Kenapa? Yang pertama adalah kenaikan harga atau inflasi setiap tahunnya. Yang kedua adalah income kita itu belum tentu naik gitu ya, padahal mungkin inflasi itu selalu terjadi dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah kita tidak bisa hanya mengandalkan tabungan, karena tabungan itu tidak memberikan keuntungan atau return yang optimal gitu untuk bisa mencapai keinginan kita di masa depan. Sama yang keempat adalah adanya delayed gratification
atau cost of waiting ya. Jadi dalam konteks ini poinnya adalah kalau kita bisa memulai investasi lebih awal, maka kita bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak dalam durasi waktu yang lebih lama. Gitu. Jadi itu beberapa alasan gitu ya kenapa kita harus berinvestasi. Nah, tadi Bapak Ibu sekalian saat kita bicara investasi, pasti kita sering mendengar ya banyak instrumen investasi yang bisa atau ditawarkan kepada kita, mulai dari deposito, ada obligasi negara gitu, akhir-akhir ini cukup banyak, terus kemudian ada sukuk yang syariah, ada reksadana, ada emas, ada saham, ada bahkan mungkin berbisnis dan properti gitu ya. Nah, dalam konteks ini sebenarnya instrumen mana sih yang paling bagus saat ini? Jawabannya bisa jadi beda-beda untuk setiap orang. Tergantung jenis tujuannya, tergantung profil resikonya, dan tergantung kondisi keuangannya. Yang pasti Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya tekankan di sini adalah biasanya atau commonnya, teorinya adalah keuntungan yang semakin besar potensinya, biasanya seiring dengan resiko yang semakin besar juga. Jadi jangan sampai kita menempatkan resiko yang besar kepada sesuatu yang mungkin kita butuhkan jangka pendek gitu. Jadi sebisa mungkin kita kalau memang ingin mengambil resiko yang tinggi dari sisi instrumen, maka dia harus memiliki time horizon atau waktu yang relatif cukup panjang gitu ya, mungkin 3-5 tahun ke depan. Nah, pendekatannya Bapak Ibu sekalian dalam kita melakukan investasi ada pendekatan SMART, jadi specific, measurable, achievable, rewarding, dan time based. Ini bahasa Inggrisnya, tapi bahasa Indonesianya kira-kira yang pertama kita harus mendefinisikan dulu tujuan keuangan kita tuh apa sih, kita pengen apa, kapan, berapa. Oh, saya pengen nyekolahin anak SMP 2 tahun lagi, nilai uang pangkalnya 10 juta atau 20 juta. Nah, itu harus kita definisikan kapan, berapa, dan untuk apa. Yang kedua adalah measurable, terukur dari sisi nilai tadi ya, berapanya gitu. Itu langsung kita definisikan. Oh, kita harus mencapai ini nilainya 20 juta sekarang. Berarti nanti kalau ada inflasi, kita harus ukur itu dengan inflasi jadi nilainya berapa. Seperti halnya kayak dana pendidikan, itu inflasinya kan cukup tinggi ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita harus cukup berhati-hati gitu untuk melakukan penilaian atau perhitungan agar kita tidak salah mengkalkulasi. Yang ketiga adalah achievable, atau kita bisa mencapai apa yang ingin kita capai tersebut dengan kapasitas dan kondisi kita hari ini. Jadi jangan sampai, oh saya pengen beli rumah mewah nilainya 10 miliar gitu, padahal mungkin pendapatan kita enggak yang bisa memungkinkan untuk mencapai hal tersebut, maka itu harus kita jadikan sebagai parameter dalam melakukan perencanaan keuangan dan investasi. Yang keempat adalah rewarding. Jadi rewarding ini Bapak Ibu sekalian, poinnya kalau kita bikin rencana itu tuh membuat kita tuh termotivasi gitu untuk mencapai hal tersebut, atau kita merasa akan sangat puas gitu, akan sangat senang kalau misalnya kita bisa mencapai tersebut gitu. Jadi misalnya, oh saya pengen dana pendidikan anak saya aman, dan itu sangat membuat kita termotivasi, maka itu adalah salah satu financial tujuan keuangan yang baik gitu. Dan yang terakhir adalah time base, atau jelas sebatas waktunya. Ini kita harus capainya kapan, bulan apa, tahun berapa. Nah, ini adalah salah satu yang kita perlu definisikan juga dengan metode SMART. Nah, dengan cara seperti itu Bapak Ibu sekalian, contohnya nih, dengan kita sudah mendefinisikan, oh saya pengen beli dana rumah nih dengan nilai 500 juta rupiah untuk durasi 20 tahun lagi. Ini contoh aja ya Bapak Ibu sekalian biar agak ekstrim. Lalu kemudian asumsi inflasinya adalah 6% per tahun. Nah, sehingga kita bisa mendefinisikan bahwa nilai 500 juta hari ini untuk membeli rumah tersebut itu tidak akan sama dengan 20 tahun kemudian gitu. Di mana nilai 20 tahun kemudian akan menjadi 1,6 miliar. Nah, pertanyaannya gimana ya untuk mencapai 1,6 miliar dalam waktu 20 tahun? Sederhananya Bapak Ibu, kita ada 3 skenario nih contohnya. Jadi skenario yang pertama kita cuma taruh di tabungan deh, yang mungkin kalau ditambahin sama biaya administrasi hampir nggak ada returnnya gitu ya, hampir nggak ada keuntungannya. Nah, terus yang kedua kita pakai di return investasi tertentu, misalnya obligasi negara atau mungkin reksadana atau emas dengan nilai 8%, dan yang ketiga adalah nilai keuntungannya 12% per tahun. Nah, yang membedakan Bapak Ibu sekalian adalah untuk skenario yang pertama mencapai 1,6 miliar, maka harus berinvestasi setiap bulannya itu 6,6 juta rupiah setiap bulan selama 20 tahun. Nah, cuman di skenario yang kedua, dengan kita memasukkan instrumen investasi yang menarik di angka 8%, maka yang tadinya 6,6 juta itu bisa langsung berkurang jadi 2,7 juta gitu. Dan bahkan di skenario yang ketiga, kalau kita bisa menggunakan instrumen investasi yang lebih menguntungkan lagi, kita bisa hanya mencapai itu dengan nilai 1,6 juta rupiah per bulan. Sehingga
beban untuk kita melakukan investasi secara berkala dari 6,6 juta ke 1,6 juta itu sangat-sangat jauh berbeda untuk mencapai tujuan yang sama, nilai yang sama, di waktu yang sama gitu, di perhitungan yang sama. Nah, inilah yang kita sebut dengan compounding effect gitu ya, atau salah satu keuntungan kita dalam berinvestasi dengan durasi yang cukup panjang. Yaitu dia bisa menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat dari hasil investasi yang kita lakukan. Nah, di Halovina, Bapak Ibu sekalian, barangkali ingin mendapatkan sense lebih jauh lagi, di aplikasi Halovina kita punya fitur namanya Life Plan. Nah, Life Plan ini prinsipnya sama seperti perhitungan-perhitungan ini. Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ini untuk mulai merencanakan tujuan keuangannya ke depan seperti apa. Sampai nanti akan mendapatkan rekomendasi investasi yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi tadi kita bikin rumah, terus kemudian kita tentuin nih spesifik waktunya, spesifik nilainya gitu. Di sini kita tentukan kapan, Maret 2025 biayanya untuk DP 50 juta misalnya. Nah, di sini kita akan dibantu untuk dihitungkan berapa sih biaya yang akan kita butuhkan untuk bisa mencapai itu 5 tahun lagi gitu, atau di Mei 2025. Nilainya berapa dan berapa yang harus kita tabung setiap bulannya atau kita investasikan setiap bulannya. Oh, ternyata untuk mencapai nilai tersebut saya harus nabung atau berinvestasi Rp825.000 setiap bulannya, dan langsung dikasih tahu instrumen investasi yang tepat tuh apa. Oh, di sini ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana saham dan emas. Ini bergantung dengan algoritma dari rekomendasinya itu didasarkan pada profil resiko dan juga tujuan keuangannya, sehingga pasti rekomendasinya akan berbeda-beda sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Nah, ini tools ini gratis Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu bisa download, dicobain, itu gratis untuk bisa langsung mendapatkan rekomendasi ini. Nah, itu sedikit cerita tentang strategi bertahannya. Jadi agak lama, mungkin saya agak cepat sedikit di strategi menyerang. Nah, di strategi menyerang ini lebih berfokus kepada yang di luar kita gitu, sesuatu yang mungkin tidak bisa kita kontrol secara penuh, tapi kita bisa identifikasi peluang apa yang mungkin bisa kita dapatkan dengan kondisi pandemi seperti sekarang. Nah, tadi di awal kita ada the rise, ada the fall gitu ya, ada yang bertumbuh, ada yang nyungsep istilahnya, ada yang turun gitu. Nah, dalam konteks yang bertumbuh ini ternyata new normal ini atau stay at home ekonomi, ke perilaku konsumen yang berubah itu sebenarnya juga menjadi kesempatan ya. Nah, salah satu contohnya di sini kita bisa melihat bahwa pertumbuhan frozen food, fresh food secara online itu bertumbuh secara signifikan di Indonesia khususnya dalam 1,5 tahun terakhir. Kenapa? Karena orang nggak mau kemana-mana, mereka tetap butuh makan, mereka tetap harus masak, dan mereka akhirnya membeli secara online. Dan saat membeli secara online, toko online-nya growing, toko online-nya bertumbuh, yang mengantarkan atau jasa logistiknya juga bertumbuh, sehingga itulah yang menjadi utama ya dalam konteks ini, atau menjadi pertumbuhan yang signifikan karena perilaku konsumennya berubah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang pertanyaannya apa sih perubahan perilaku konsumen di kala pandemi untuk bisnis kos-kosan gitu? Jadi kan mungkin akan perilakunya berubah juga ya, bisa jadi hal yang negatifnya, bisa jadi ada opportunity-nya. Nah, dalam konteks ini kita harus mengidentifikasi apa yang perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga kita bisa memitigasi resikonya. Resiko untuk kita bisa menghindari misalnya kalau misalnya kerugian, atau kita bisa melihat opportunity ya, atau kesempatan yang bisa kita garap ke depannya. Nah, tipsnya di strategi menyerang ini adalah mari kita lihat kesempatan atau perubahan perilaku yang kemudian kita bisa tangkap dengan sesuatu yang kita miliki gitu. Jadi pendekatannya adalah resource based approach, atau pendekatan dengan sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang kita punya. Nah, ini contoh umum aja ya Bapak Ibu sekalian, misalnya kayak tadi makanan yang tadinya ternyata saya biasanya bikin kafe atau warung di pinggir jalan, atau punya warung yang biasanya orang datang makan gitu dari kantor, dari sekolah gitu. Tapi ternyata sekarang kantor sekolah tutup gitu kan, atau work from home atau school from home.